billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Bapak Muhammad Zaini beserta Ibu Syarifah. Yang saya hormati Ustadz Yayen, kemudian yang saya hormati keluarga besar dari Abah Ismail ya, sama Ustadz Marhoni. Saya tidak sebutkan semua para tokoh masyarakat dari pengayom umat dari Sholawat Nariyah ini ya. Namun saya tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan para tokoh masyarakat kita, wabil khusus Wahibul Majlis, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dimudahkan semua urusannya, disegerakan hajat-hajatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rahmat, bimbingan, perhatian, kasih sayang untuk di sisa umur beliau berada di dalam kebaikan, menyebar mengajak kebaikan hingga layak Allah beri predikat orang yang baik, diakhirkan dalam keadaan baik, dikumpulkan dengan orang yang paling baik di dunia, di barzah, di akhirat, baginda kita Nabi Muhammad SAW, hingga memperoleh kebersamaan di dalam surganya Allah insyaallah. Yang saya hormati, saya cinta sayangi ibu-ibu jamaah semuanya. Saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta dan sayang saya kepada ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu ada yang nanya, Bu Amina kan belum kenal sama saya kok cinta. Ibu mau tahu kenapa? Karena ibu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena ibu-ibu adalah orang yang dicintai sama Rasulullah, maka saya pun cinta kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allahumma ya Allah, tidak kita berkumpul di tempat ini kecuali kita digiring oleh Allah, dipilih, diinginkan, dikehendaki oleh Allah untuk kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dari awal hingga akhir nanti menjadi amaliyah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan ampunan untuk dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, suami, anak, keluarga kita, mendatangkan kemudahan untuk semua urusan-urusan kita, mendatangkan obat untuk penyakit di zahir, di batin kita, dan menjadi jalan untuk kita semuanya semakin dekat dengan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kebersamaan dengan sebaik-baik manusia baginda kita Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzah hingga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya berikan penjelasan, mungkin ibu-ibu belum paham ini apa ya. Ini hitungan Bu, jumlah keseluruhan ada 4.444. Ada 4.444. Jadi saya sangat berharap untuk tidak dibawa pulang ya, tidak dibawa pulang. Atau ibu, emang enak kalau disangrai? Enak Bu, rasanya kayak kacang gitu enak kalau disangrai, tapi mohon untuk tidak dibawa, karena kalau ibu bawa, ibu akan mengurangi hitungan 4.444 dan jadi berkurang sholawat nariyah kita gitu ya. Jadi memang dari pengarang sholawat nariyah itu harus 4.444. Maka ini adalah hitungan ya, tolong yang di belakang dibagi karena mungkin banyak yang nggak kebagian Bu ya. Ibu tolong diperhatikan, nanti ibu nggak paham. Ini nanti kita baca sholawat nariyah. Ibu-ibu hafal nggak sholawat nariyah? Hafal? Kalau mungkin ada yang nggak hafal, ibu-ibu boleh lihat di HP ya, ibu lihat di Google, teks sholawat nariyah, boleh seperti itu. Tolong diperhatikan, ini nanti kalau ibu udah dapat satu, ibu pisahin satu gitu. Jadi baca lagi, ibu dapat 2, pisahin. Baca lagi, terus seperti itu. Kalau satu bungkus ibu-ibu sudah selesai, maka ibu ambil bungkusan yang lain yang belum terbaca. Seperti ini. Kalau udah selesai bungkusan yang ini, ibu boleh ngambil lagi.
Atau kalau sudah selesai nggak ada, ibu lihat samping kanan kiri ibu. Kalau ada teman ibu yang masih baca, tanya, Bu, masih banyak, pisahin, saya yang baca 2, saya yang baca 5, atau saya yang baca 10 kalau memang masih banyak. Jadi kita akan mulai bersama-sama, selesainya pun bersama-sama. Jadi nanti Bu, pahalanya pun akan sama. Jadi nggak ada, Bu, saya kan nggak hafal, saya bacanya baru sebungkus, orang-orang udah 10 bungkus gitu kan ya. Nggak, Bu, kita akan sama pahalanya. Paham, Bu? Jadi jangan khawatir nanti selesai belakangan. Jangan khawatir, karena kalau kita sudah selesai, ibu belum selesai, kita akan bantu. Paham ya? Kenapa dengan sholawat nariyah? Dengan 4444. Pengarang sholawat nariyah ini, Bu, namanya Syekh Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi. Siapa, Bu? Abdillah Al-Qurtubi, ya, pengarang sholawat nariyah. Tolong diperhatikan. Jadi ibu biar tahu, tahu. Atau kalau ibu ada yang mau ngobrol, saya yang diem, saya yang dengerin. Gimana enaknya? Ibu yang ngobrol, saya yang ngedengerin, atau saya yang ngomong, ibu yang ngedengerin? Yang mana? Sepakat ya, saya yang ngomong? Ya. Jadi biar ibu ada yang dibawa pulang nanti. Oh ya? Kenapa sholawat nariyah? Sholawat nariyah yang kita jalankan ini, Bu, ada di bawah naungan Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Siapa Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin? Beliau adalah salah satu ulama di Jawa Timur, dan beliau sudah wafat, meninggalnya di Mekah dan dimakamkan di Maklah. Mungkin ada yang sudah sampai, Bu, ziarah atau berangkat haji, beliau dimakamkan di Makkah. Dan sekarang kita sedang berada di bawah naungan dari Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin. Dan ini beliau bermimpi, Kiai Muhammad bin Imam Pamekasan. Beliau adalah ulama di Jawa Timur, di Madura, di Pamekasan, Madura. Beliau bermimpi bahwasanya didatangi oleh Syekh Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi, pengarang sholawat nariyah. Lalu beliau berkata kepada Kiai Muhammad ini, pengarang sholawat nariyah, rawuh ke dalam mimpinya Kiai Muhammad Pamekasan. Beliau bilang, Muhammad, sampaikan kepada jamaah sholawat nariyah. Sampaikan kepada jamaah sholawat nariyah yang mereka berada di bawah naungan dari Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Sampaikan kepada mereka, dimanapun mereka berada, yang mereka hafal atau tidak hafal, mereka faham atau tidak faham, mereka khusyuk atau tidak khusyuk, ketika mereka duduk di perkumpulan sholawat nariyah yang berada di bawah naungan Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, dawuhnya Syekh Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi, saya, kata beliau, saya yang akan menyampaikan hajatnya, saya yang akan menyuguhkan hajatnya, saya yang akan menghaturkan hajat-hajatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini janjinya Syekh Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi. Maka kita sekarang sedang berada di bawah naungan dari perkumpulan sholawat nariyah yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia. Dan sholawat nariyah ini, Bu, seperti pisang. Ibu tahu pisang? Tahu pisang? Pisang yang setandan, Ibu tahu? Pisang setandan ini kalau kita angkat yang atas, ya, yang bawahnya yang sampai sekecil ini nih, Bu, ini keangkat juga. Ada yang paling gede kan, paling atas tuh, sedang, sampai paling bawah itu biasanya paling kecil. Walaupun sekecil ini, kalau tandanan yang paling atas ini diangkat, yang kecil pun akan terangkat. Kita sama seperti ini, Bu. Kita satu kelompok, satu rombongan, satu perkumpulan yang dimana pemegangnya itu adalah
Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Dan sholawat nariyah tidak hanya di sini, di Bogor semuanya, di Jakarta Timur, Jakarta Barat, di Jawa Tengah, di Kalimantan, di Bali semuanya. Ketika ibu hadir dalam perkumpulan sholawat ini, maka ketika ibu tidur di waktu malam, atau di waktu pagi ibu kerja, atau di waktu siang ibu tidur siang, karena sholawat nariyah itu di mana-mana, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Dimanapun keberadaan majelis sholawat nariyah, itu akan tertransfer pahalanya kepada ibu-ibu walaupun ibu sedang tidur. Ini senangnya. Maka saya bilang seperti pisang yang terangkat ini. Walaupun kita ada yang paling bawah, paling kecil, karena kita memang bukan siapa-siapa, Bu. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa. Adakah ibu yang punya apa-apa? Ada. Punya rumah Bu Aminah, itu titipan dari Allah. Punya titel Bu Aminah, itu titipan dari Allah. Saya punya tanah yang luas, itu titipan dari Allah. Semuanya yang kita punya itu punya Allah, dan itu akan dipinta pertanggungjawaban. Kita nggak punya apa-apa, dan kita bukan sesiapa. Adakah dari ibu-ibu yang punya kedudukan di sisi Allah? Dengan sholat ada, dengan zikir ada. Sholat kita nggak tahu kayak bagaimana, ya diterima apa enggak? Yang ibu tahu diterima nggak kira-kira? Sholat tuh ada syaratnya diterima. Apa Bu? Kudu hadir hatinya, kudu benar bacaannya, kudu benar gerakannya. Maaf, sholat saya sama ibu-ibu kan modelannya sama. Yang ketika selesai takbiratul ihram, kalau ibu ada kunci hilang, bakal ingat. Benar? Modelan-modelan kayak gini, sholat subuh 2 rakaat, kunutnya lupa. Sholat yang akan jadiin kita laku di hadapan Allah enggak, teman-teman? Enggak. Atau sedekah? Sedekah yang bagaimana? Sedekah yang maaf nih, di tas ibu tuh ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang abu. Kalau ada kotak sedekah yang dimuterin, yang dikeluarin yang warna apa? Masya Allah. Merah Bu Aminah. Model-modelan sedekah tuh Bu, ada syarat diterimanya sama Allah. Kudu apa? Kudu ikhlas. Orang ikhlas nih nggak ngebekas di bumi, nggak ada sisanya. Kalau ibu masih ngomong tuh, masjid nggak jadi kalau bukan saya yang sumbang semennya. Emang ibu sumbang berapa semen? 1 sak. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ini tanda udah hilang pahalanya. Sudah nggak ikhlas. Model-modelan kita ibadah kayak gimana sih Bu? Puasa Bu, Senin Kemis. Puasa Daud, yang kalau pas mau buka ibu pajang itu burasnya sama gorengan. Difoto di status. Indahnya berbuka puasa pakai buras sama lontong. Udah habis itu pahalanya. Kenapa? Ibu perlihatkan kepada orang. Ibu kasih tahu sama orang kalau lagi puasa. Nah, lalu apa Bu? Dengan apa? Berangkat haji, berangkat umroh. Kalau niatnya nggak ada keikhlasan dalam hati, semuanya nggak akan diterima sama Allah. Dan Bu, Nabi Muhammad, para guru-guru kita semuanya nyampein kabar gembira di telinga kita semuanya. Apa itu? Ada satu-satunya amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Satu-satu amalan yang akan selalu diterima oleh Allah dan berbalas satu dari yang ia kerjakan dibalas dengan 10 rahmat. Satu-satu amalan yang Allah juga ngerjain Bu. Satu-satunya amalan ini Allah mengerjakan, yang mana ketika Allah mengerjakan, memerintahkan kepada kita memulai dengan dirinya sendiri. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah mulai dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua
para malaikatnya semua yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bu, Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil kita. Hai, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Masya Allah, kita dikasih titel orang yang beriman. Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk bersolawat. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama. Ini adalah pembukaan dari majelis sholawat Nariyah. Mudah-mudahan ini adalah menjadi ciri dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya menjadi orang yang beriman. Karena Bu, ketika orang bersolawat lisannya kepada Nabi, itu tanda. Ibu, kalau lisan kita solawat sama Nabi, itu tanda Bu. Tanda apa? Tanda husnul khotimah. Tanda Allah bakal kasih kita husnul khotimah. Ketika orang bersolawat lisannya, Allah nggak lagi lihat Bu seberapa buruk masa lalu kita, seberapa besar dosa kita, seberapa besar maksiat kita di masa lalu, seberapa besar kedurhakaan kita di masa lalu, seberapa besar dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah tidak lagi melihat itu. Apa yang dilihat Allah? Yang dilihat Allah adalah nama seseorang yang kita keluarkan dari lisan kita ini. Siapa Bu? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari semuanya, sudah kebagian bijinya? Sudah Bu ya? Nanti kita bagi-bagi kalau memang masih banyak ya. Kalau ada yang nggak hafal silakan lihat di HP Bu ya. Kita niatkan niatan yang pertama, mohon agar supaya di akhir atau di puncak umur kita nanti tidak dimaafkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ustazah mohon maaf kalau selesai majelis biasanya jam berapa? Jam 10. Ini sudah jam 9 Ustazah ya. Baik, kita yang pertama mohon husnul khotimah. Husnul khotimah. Saya dan ibu-ibu akan menemui maut. Nggak akan ada dari kita yang selamat dari ini. Semuanya akan menemui. Dan Nabi bilang umur umatku tidak akan jauh dari umurku. Nabi umurnya 63. Kalau umur kita udah 60, sisa berapa tahun? Kalau umur kita udah 62 tahun, umur 62 9 bulan. Bu, akan datang waktu itu di mana kita harus berpisah dari anak-anak kita, di mana kita harus berpisah dari suami kita, di mana kita harus berpisah dari harta yang kita punya, di mana kita harus dikeluarkan dari rumah kita menuju rumah kita yang hanya seperti itu, liang lahat seperti itu luasnya. Tidak ada yang kita bawa. Ketika kita telah meninggal dunia, titel kita apapun itu akan berubah menjadi apa Bu? Titel kita akan berubah menjadi jenazah. Yang tadinya kalau kemana-mana kita pakai mobil, ada yang punya mobil, ada yang punya, ada yang enggak. Gue kalau kemana-mana pakai mobil, kalau udah jadi jenazah teh Bu, mobil kita kagak muat nganggur kita. Pakai apa? Kita sama semuanya, yang kaya, yang miskin, semuanya akan dibawa dengan kendaraan yang namanya keranda. Pakaian kita yang sebanyak itu, warna-warni itu, semuanya akan dibuka, dilepas, digunting teman-teman. Kita akan sama memakai pakaian yang berwarna putih yang namanya kain kafan. Saat itu datang. Yuk, di kesempatan ini minta sama Allah, ya Allah maafkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta sama Allah, mintanya sehat ya Bu ya. Kalau emang udah waktunya datang, sehatin aja ya Allah.
Nggak usah nyusahin anak. Wih, nggak usah nyusahin ngerepotin anak. Nggak usah nyusahin suami. Nggak usah nyusahin sesiapapun ketika datang waktu itu nanti. Dalam keadaan kami bertoat beribadah kepadamu, dalam keadaan kami sudah diampuni dosa-dosanya, hingga kami tak lagi dihisab di barzah sebelum nanti di akhirat. Minta husnul khatimah. Yang kedua, dengan berkah sholawat nariyah kita niatin, ya Allah gampangin. Buat apa? Buat nerima, lalu mengikuti ajaran, tuntunan, bimbingan dari akhlak, dari tingkah laku, dari pergaulan, dari adab, dari ibadah zahir batinnya Nabi Muhammad SAW. Niatan yang ketiga, dengan berkah sholawat nariyah ditambahkan keimanan, cinta yang kuat, yang kokoh, yang erat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, pada orang-orang soleh, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dengan berkah sholawat nariyah, kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita yang punya santri dengan santrinya, yang punya murid dengan muridnya, yang punya jamaah dengan jamaahnya, bawa semuanya saudara-saudaraku, apa itu di hari akhirat nanti. Di hari kita akan sendiri-sendiri. Di hari walau kita ketemu suami, dia nggak akan nanya sama kita. Di hari kita ketemu sama istri, ketemu sama anak, ketemu sama saudara, ketemu sama orang tua, ketemu sama siapapun, Bu, mereka semuanya akan berlari menjauh dari kita. Bahkan kita pun kalau ketemu sama mereka, kita bakal lari. Kenapa gitu? Kalau kita ketemu orang tua, itu bapak, itu ibu, lari gitu, Bu. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita ketemu suami, kita bakal lari, Bu. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban. Karena kita sama suami kita ini masih banyak dosa, masih demen ngomel, masih demen sinis, masih demen ngungkit-ngungkit, masih demen ngerasa lebih baik, lebih bisa dari suami. Padahal kita tahu surga seorang istri ada pada suami. Dan ini nih, Bu, masih ngerasa benar. Dan tidak ada yang akan membenarkan kita ketika kita kepada suami kita berdurhaka. Nggak ada yang ngebenerin. Maka saudara-saudaraku, yuk, ya Allah, di hari akhirat nanti kita akan ngalamin semua ini. Karena ini masuk rukun iman, percaya datangnya hari kiamat. Ini rukun iman. Hari kiamat akan datang, di mana saya dan ibu-ibu nanti akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar, namanya padang mahsyar. Semua akan dikumpulkan di situ dari awal sampai akhir zaman, kumpul di satu tempat. Bu, kita nggak pakai baju, nggak pakai baju. Bahkan Nabi bilang, bahkan sehelai benang di badan kita di hari akhirat ini di padang mahsyar nggak ada. Lalu Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, apakah nggak malu ya kita nggak pakai baju di hari tersebut? Nabi bilang, ya Aisyah, di hari tersebut nggak ada orang yang bakal mikirin ngelihat kepada orang lain, nggak ada orang yang bakal mikirin ngelihat kemaluan orang lain. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Di hari tersebut, Bu, di atas satu kaki kita akan berdiri 1000 kaki. Numpang diri di atas satu kaki kita nih, ada 1000 kaki yang numpang diri, saking penuhnya orang di padang mahsyar. Matahari yang didekatkan, orang-orang di sana sama berkeringat. Maaf kalau di dunia keringat kita baunya ya kayak gitu dah, rasanya asin mungkin, tapi di padang mahsyar manusia ada yang keluar keringatnya itu sampai ke mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saudara-saudaraku. Dan di hari tersebut keringat dari manusia di padang mahsyar itu akan bercampur dengan darah dan nanah yang keluar dari kemaluan perempuan yang tidak amanah dengan kemaluannya, berbau busuk, berbau bangkai.
tempat saya dan ibu-ibu di hari tersebut? Di mana tempat saya dan ibu-ibu di sana nanti? Sudahkah yakin akan selamat? Maka saudara-saudaraku, di hari akhirat kita masuk surganya rombongan, masuk nerakanya pun sekali comot 10.000 orang, 100.000 orang nih malaikat melemparin ke neraka. Maka kita harus punya kepala rombongan. Ibu sanggup jadi kepala rombongan? Jangankan jadi kepala rombongan lo ya, buat di rumah kita sendiri kita nggak sanggup. Buat mimpin diri kita sendiri kita nggak sanggup, maka ibu harus punya pemimpin. Ibu harus punya kepala rombongan. Siapa mereka, Bu? Para ulama, para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan jadi pimpinan kita nanti. Dan alhamdulillah, masya Allah, ini nih Bu, sayangnya Nabi Muhammad sama kita itu luar biasa. Luar biasa. Maka mudah-mudahan semuanya ditambah istiqomah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu ya. Sayangnya Nabi Muhammad itu luar biasa sama kita. Sehingganya apa? Sehingganya ketika Nabi Muhammad sedang sakit parah di usia 63 tahun, beliau sakit parah, ada tamu yang datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab dari dalam rumahnya, Nabi sedang sakit dan tidak bisa menemui sesiapapun, kata Siti Fatimah putrinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sedang sakit dan tidak bisa menemui sesiapapun, sampai 3 kali. Nabi ngedengar, ya Fatimah, anakku, bukain pintunya nak, lihat siapa yang datang. Dibuka pintunya sama Siti Fatimah, lalu melihat ke orang tersebut dan ditutup kembali. Siapa yang datang nak? Kata Nabi Muhammad. Wahai ayahku, saya tidak kenal kepada orang ini. Tapi ketika saya buka pintu dan saya lihat orang tersebut, nyawa saya seakan-akan keluar dari ubun-ubun saya ini dan gemeretak lutut saya, wahai ayahku. Nabi bilang, Fatimah, telah datang yang akan memisahkan orang tua dengan anaknya. Telah datang yang akan memisahkan harta dengan pemiliknya. Telah datang yang akan memisahkan antara istri dengan suaminya. Dia adalah Israil alaihissalam. Bukakan pintu nak, persilahkan dia masuk. Masya Allah. Ibu-ibu, kalau ada malaikat Israil kira-kira datang dibukain pintu nggak Bu? Kalau pakai permisi, ya. Kalau pakai permisi. Karena nama kita kagak pakai permisi. Kemarin kalau ngasih tahu ibu siap-siap. Bu ya, buka pintu, masuk. Wahai saudaraku Israel, kata Nabi Muhammad, kamu datang ke sini nih mau ziarah atau kamu mau cabut nyawa saya? Masya Allah Bu. Malaikat Israel bilang, saya mau berziarah ya Rasulullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku, jika Muhammad mengizinkan untuk dicabut nyawanya, cabut nyawanya. Tapi kalau dia nggak mau dicabut nyawanya ya Israel, jangan kamu cabut nyawanya. Masya Allah, Nabi Muhammad. Lalu Nabi bilang, ya Israel, Nabi ini pada saat itu sakit Bu, sakit panas. Sakit panas yang sangat panas. Kalau sama kayak kita nih, sama kayak panasnya 40 orang ditimpakan pada satu Nabi Muhammad. Jadi kalau pas disiram air di badannya langsung kering, saking panasnya tubuh Nabi Muhammad. Nabi bilang, ya Israel, saya udah kangen sama Allah, saya udah rindu sama Allah. Maka cabut nyawa saya. Dibaringkan Bu. Nabi nanya, ya Israel, kamu sendiri? Pada malaikat Jibril alaihissalam. Dia sedang merapikan pintu-pintu langit ya Rasul. Dia sedang merapikan arwah para nabi, para malaikat untuk menyambut ruh sucimu ya Rasulullah. Oh, baik.
Gak lama malaikat Jibril alaihissalam datang. Nabi murung, Nabi sedih. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Kenapa murung? Apakah engkau tidak mau dicabut nyawanya? Wahai saudaraku Jibril, aku mau. Tapi masih ada yang mengganjal di pikiranku. Apa itu ya Rasulullah? Ya Jibril, kalau saya meninggal dunia, bagaimana dengan nasib umatku? Bu, saya dan ibu-ibu yang diutus. Beliau nggak bilang kalau saya meninggal dunia bagaimana anak saya Siti Fatimah, bagaimana cucu saya Hasan dan Husain, bagaimana paman saya, bagaimana sahabat-sahabat saya yang mereka rela tersayat-sayat tubuhnya, yang mereka rela dihujat, mereka rela dipanah, ditombak. Bukan itu. Nabi bilang kalau saya meninggal dunia bagaimana nasib umat saya ya Jibril. Ibu, umatnya siapa? Saya dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita diaku, Bu, ya. Mudah-mudahan Nabi ngakuin kita jadi umatnya. Kalau kita sih ngaku, Bu, ngaku kita umatnya Nabi, tapi masalahnya Nabi ngakuin kita enggak ya? Kenapa dengan umatmu ya Rasulullah? Kata malaikat Jibril, saya bingung, saya sedih, saya masih berat untuk meninggalkan mereka. Bagaimana kalau saya nanti enggak ada? Lalu malaikat Jibril kembali ke hadapan Allah dan menyampaikan, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad masih sedang bersedih dan ada yang mengganjal dalam pikirannya. Apa itu malaikat Jibril? Ia masih memikirkan nasib umatnya. Ya Allah, bagaimana keadaan umatnya kalau ia meninggal dunia? Ibu simak, ibu dengarkan dengan hati, ibu dengarkan dengan telinga, lalu hati, hingga ibu tumbuh cinta sama Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, ya Jibril, sampaikan pada kekasihku itu bahwasanya umatnya dari sekarang sampai akhir zaman, saya tidak akan pernah menelantarkan mereka, saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Satu, ibu merasa nggak sampai sekarang ibu ngerasa nggak dari apa yang mengganjal di benak pikiran Nabi? Sampai sekarang kita ini dikirimin orang-orang soleh, penerus-penerusnya Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita masih dikirim para ulama, para kiai, para zuriyah yang terus merangkul kita, ngajak kita untuk kita ngedeketin Allah, ngajak kita untuk kita ngedeketin Rasulullah. Ini karena sebab sedihnya Nabi Muhammad. Sampai sekarang saya nggak tahu dan saya nggak kenal ibu-ibu, bahkan Bu Syarifah saya nggak kenal. Tapi lihat apa yang menjadi mengganjal di pikiran Nabi Muhammad. Sampai kepada Bu Syarifah dikirimnya bukan saya, tapi guru saya Khalil As'ad Samsul Arifin, guru saya Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, guru saya Kiai As'ad Kiai Samsul Arifin dikirim ke sini, Bu, lewat sholawat nariyah ini. Kata Allah bilang sama kekasihku Muhammad, jangan ia bersedih, karena sampai akhir zaman umatnya akan saya jaga dan akan saya bimbing mereka. Satu. Yang kedua, apa kata Allah? Dan sampaikan ya Jibril bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan aku muliakan mereka. Aku harapkan surga untuk umat nabi-nabi yang lain, kecuali umat Nabi Muhammad sudah masuk semuanya ke dalam surgaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam sampai umat nabi-nabi yang lain, Bu, Allah stop, jangan masuk ke surga, semuanya haram masuk surga. Kenapa ya Allah? Kecuali umat Nabi Muhammad sudah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa, Bu, cintanya Nabi sama kita. Balik malaikat Jibril alaihissalam disampaikan, ya Rasulullah, umatmu akan dijaga oleh Allah, dan Allah telah sampaikan mengharapkan surganya untuk Nabi dan umat yang lain, kecuali umatmu sudah masuk ke dalam surga semuanya. Nabi bilang,
cabut nyawa saya ya Israel. Dibaringkan Bu, dibaringkan. Mulai dicabut nyawanya, mulai kesakitan, mulai keluar urat-urat ke permukaan kulitnya, mulai berkeringat Nabi Muhammad. Lalu beliau merintih, Israel, sesakit ini kah? Malaikat Israel bilang, ya Rasul, ini paling pelan saya mencabut nyawa. Bu, seseorang yang paling banyak sujudnya, seorang yang paling banyak sedekahnya, seseorang yang ia paling dekat dengan Allah, namanya di setiap tiang arsy digandeng sama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap pintu-pintu surga ada namanya digandeng sama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bumi digandeng, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika dicabut nyawanya, merintih sakit. Ini paling pelanku ya Rasulullah dari mencabut nyawa hamba-hamba Allah. Nabi keluar air matanya, ngalir air matanya. Ayo ibu jangan suka bilang lebay, nangis. Bu, Nabi Muhammad udah nangis duluan buat kita. Nabi Muhammad udah basah bajunya buat kita setiap hari, setiap malamnya nih. Maka jangan pernah bilang lebay untuk Nabi Muhammad, karena dia telah menangis duluan untuk kita. Ngalir air matanya. Nabi melanjutkan, ya Israel, sesakit inikah dicabut nyawa? Ini paling pelan ya Rasulullah. Maka ngalir air matanya. Doa terakhir dari Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia apa Bu? Ya Allah, kalau sesakit ini rasa sakit sakratul maut, maka sungguh timpakan padaku, satukan padaku, berikan padaku rasa sakit sakratul maut dari umatku ya Allah. Jangan mereka sakit, jangan mereka sulit, timpakan padaku. Biarkan aku saja yang sakit, biarkan saya saja ya Allah yang sakit, tapi jangan dari umatku ya Allah. Masya Allah. Nabi sama kita luar biasa banget. Terus dicabut nyawanya, sampai ketika nyawa sudah mulai sampai di akhir penghujung dari lisan Nabi, beliau masih bergerak lisannya, dan Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Nabi Muhammad. Dan beliau berkata, usikum bis shalat, dirikanlah salat. Setelah dari itu, bersamaan dengan keluar ruh dari jasadnya Nabi, Bu bilang, ummati, ummati, ummati. Nabi, umatku, umatku. Masih kita terus dipanggil-panggil. Dan panggilan ini akan terus mengulang sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah layakkan telinga kita mendengar pada panggilan ini. Oh ya, kita niatin ya Allah di hari akhirat nanti, dengan berkah sholawat nariyah, mudahkan kami semua untuk bisa masuk rombongannya orang-orang soleh, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung berada di bawah naungan rahmat, di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita mohon untuk negara kita Indonesia tercinta, mudah-mudahan dijadikan negara yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur, pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang melayani, mengayomi semua rakyat Indonesia dengan sepenuh hati. Kita niatkan untuk hajat Ibu Syarifah, ya. Alhamdulillah beliau dikaruniakan umur yang berkah sama Allah. Di umur sekarang ini berapa? 16 tahun, Masya Allah.
Oh ya, kita doakan beliau beserta suami dan semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allahumma ya Allah, di sisa umur beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan kemudahan untuk terus mendekat kepada Allah dan Rasulnya, diberi kemudahan untuk terus mendekat kepada para ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa umurnya menjadi hamba yang baik, umat yang baik, santri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik untuk orang tuanya, dan menjadi orang-orang yang terus memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah segerakan hajat-hajatnya insyaallah. Niatan selanjutnya kita hadiahkan yuk buat orang tua kita. Wabil khusus orang tua sahibul majlisnya. Ini ya Bu. Ibu sebutin nama orang tua ibu, ya. Nggak ada doanya juga kita nggak bisa solehah seperti sekarang. Ini hadiah terindah yang mungkin ada yang sudah meninggal dunia dan waktu menjelang meninggal dunianya kita belum sabar ngurusinnya, kita belum sempat ngebahagiainnya, kita belum sempat bikin dia bangga. Yang ada ia di sisa umurnya waktu beliau masih hidup menjelang wafatnya kita ngebelain orang lain daripada ngebelain orang tua kita. Kita lebih nemenin orang lain daripada nemenin orang tua kita. Kita lebih lembut omongan kita daripada kepada orang lain daripada kepada orang tua kita. Ya, cara kita minta maaf, cara kita melindungi mereka, cara kita menjaga mereka di alam barzahnya, kita titipin sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan wabil khusus ahli kubur sohibul bait dan orang tua kita semua berkah perkuburan kita, Allah ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, bahagiakan di alam barzahnya, ditempatkan di seindah-indah tempat di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon juga buat suami kita, mungkin ada yang juga sudah meninggal dunia, kita minta seperti kita minta untuk orang tua kita minta juga untuk suami kita dibahagiakan di alam barzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin masih hidup, mudah-mudahan berkah sholawat suami kita Allah kasih sehat Bu ya. Jadi imam yang baik, yang bertanggung jawab, yang penuh kasih sayang untuk urusan dunia barzah akhirat, untuk urusan tauhid batin kita. Jadi imam yang akan membimbing kita, istri dan anaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatan selanjutnya untuk anak-anak kita, Allahumma ya Allah, dengan berkah sholawat Nabi, Ibu sebut anak-anaknya. Ibu yang tahu sifatnya, ibu yang tahu karakternya, ibu yang tahu bagaimana keseharian anak-anak ibu. Dengan sholawat Nabi ya Allah, wabil khusus anak sahibul majlis. Jadikan anak kami anak yang soleh-soleh, yang mulia, yang jaya, yang kau tinggikan derajatnya. Jika ada yang keras hatinya lembutkanlah, jika ada yang tertutup hatinya bukakanlah, jika ada yang kotor tolong bersihkanlah, jika ada yang jauh darimu dekatkanlah. Karuniakan anak-anak kami hidayah, inayah, taufik, penjagaan dimanapun mereka berada. Jadikan mereka anak-anak yang akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang tuanya, saudaranya, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Silakan ibu kalau ada masalah, kalau ada yang sakit, apapun hajatnya, gak ada wasilah, gak ada perantara, gak ada jembatan yang untuk lebih sampainya kita, cepat sampainya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi berwasilah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Akan dengan berkah sholawat nariyah, ibu sebutkan hajat masing-masing. Nah, hadirin Nabi Muhammad SAW Ambiya Mustafa Malaika Nabi wal ulama wasyuhada salihin azza sultan qadi asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim wa insyaallah wa syarri wa syarri wa karim salim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggalan sama-sama arifin sama-sama tidak nazar Muhammad bin Muhammad sufyan miftahul arifin sallallahu alaihi wasallam. Ya khalil as'ad ya khalil ya khalil bibuhar bikul syukur dari zainal abidin dalam kabar Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Silakan dibuka airnya, Ibu niatin dibawa pulang nanti Bu ya. Karena dimanapun tempat dibacakan salawat pada Nabi, tak ada tempat sejengkal pun di tempat tersebut yang terlewat dari hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu niatin buat anak, buat suami, ya Allah, buat yang sakit niatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sendiri-sendiri ya, didengar telinga sendiri, sendiri-sendiri bacanya, lisannya sholawat, hatinya munajat sama Allah. Ya Allah, dengan berkah sholawat, berkah Nabi, Ibu sebutin anak saya, atau apapun itu. Nah, lihat kamera ini nih, yang ini. Tuh,